Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-lughatul arabiyyah ma'a ana Nita Sakinah. Sobahul khair ayyuhat talamizu fil bait. Selamat pagi anak-anak ibu yang sedang berada di rumah. Kalau ibu bilang sobahul khair, kalian jawab sobahan nur. Ahlan wa sahlan fi fasli sadisah. Selamat datang di materi kelas 6 bahasa Arab. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Kaifa halukunna jami'an? Alhamdulillah anna bil khair. Materi kita pada hari ini adalah as-sa'ah. Apa? Kita lafalkan bersama-sama. As-sa'ah. Sekali lagi, as-sa'atu, as-sa'atu, as-sa'atu. Apa artinya as-sa'atu? Artinya adalah jam. Nah, materi kita hari ini mengenai waktu atau mengenai jam. Sebelum kita mulai memasuki ke materi yang akan kita pelajari, mari kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi yang akan ibu sampaikan bisa mudah dimengerti oleh kalian. Kita lanjut ya. Pertama yang akan kita pelajari sebelum masuk ke dalam inti pelajaran itu adalah al-mufradat. Jadi setiap bahasa Arab, materi bahasa Arab yang akan kita pelajari sebelum intinya adalah kita harus mengetahui al-mufradat. Apa itu mufradat? Mufradat adalah kosakata. Kosakata yang pertama, kamisa'atul an, kamisa'atul an, kamisa'atul an, jam berapa sekarang? Karena materi kita hari ini adalah mengenai jam atau waktu, menanyakan waktu dalam bahasa Arab, kamisa'atul an, jam berapa sekarang? Fi ayyi sa'atin, pada jam berapa? Nah, misal, jam berapa sekarang? Ahmad, kamisa'atul an, ya Ahmad, jam berapa sekarang Ahmad? Atau fi ayyi sa'atin tajhabu Ahmad ilal madrasah, pada jam berapa Ahmad pergi ke sekolah? Kam sa'ah, berapa jam? Kam sa'ah, berapa jam? Misal, berapa jam waktu yang dihabiskan? Nah, berapa jam kalian belajar di sekolah? Kam sa'atan ta'allam fil madrasah, berapa jam waktu yang dihabiskan di ketika kita sekolah, misal seperti itu. Nih, 3 ya. 3 ini adalah inti dari pertanyaan tentang jam. Pertanyaan yang dalam bahasa Arab tentang jam. Kam sa'atul an, fi ayyi sa'atin, wa kam sa'ah. Oke, lanjut ya. Oke, anak-anak ibu, kita lanjut ya. Isma'na jaidah, dengarkan ibu baik-baik. Ibu akan membacakan 20 kosakata ini yang berkaitan dengan waktu atau jam. Waktun, waktu. Zamanun, zaman. Sanatun, tahun. Sahrun, bulan. Usbun, minggu. Yaumun, hari. Tarikhun, tanggal. Sa'atun, jam. Dakikotun, menit. Nisfun, setengah. Rubu'un, seperempat atau 15 menit. Wa, lebih dari. Illa, kurang dari. Mata, kapan. Kam sa'a, jam berapa. Sa'atul jidar, jam dinding. Sa'atul yad, jam tangan. Sa'atul maktab, jam beker. Amsi, kemarin, dan godan, besok. Silakan kalian coba membaca apa yang sambil mendengarkan apa yang tadi sudah ibu bantu baca. Dan di sini ada kata jim, dari kata waktu sampai seperempat itu jim itu artinya jamak. Jamak itu sesuatu yang lebih dari satu atau banyak. Nah, kalau misalnya waktunya banyak berarti memakai kosakata auqatun. Kalau harinya banyak, ayyamun. Nah, itu nanti akan ibu jelaskan di materi yang berhubungan dengan jamak. Sekarang kita fokus ke materi jam dulu, oke? Nah, kalau kita berbicara tentang jam, itu kita tidak akan luput dari sebuah angka. Nah, karena jam itu ya angka.
jam berapa ini, jam 1, jam 2, 3. Nah di sini ada 10 angka yang mungkin sudah biasa kalian dengar. Wahidun 1, isnainun 2, salasatun 3, arba'atun 4, khamsatun 5, dan seterusnya. Sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asratun. Akan tetapi oke, kita bicara tentang jamnya dulu ya. Jam itu tidak luput dari sebuah angka, dan angka yang mungkin saat ini kalian ketahui, angka yang seperti tadi ibu sebutkan. Dalam Indonesia atau dalam bahasa Indonesia, kita menggunakan waktu satu hari itu 24 jam, dan cara mengungkapkan waktu pun 24 jam. Misal kalau udah jam 12, setelah jam 12 itu jam 13, atau jam 1 siang, jam 14, jam 2, jam 15, jam 3, dan seterusnya. Tapi dalam bahasa Arab itu jam atau waktu dalam ungkapan bahasa Arab itu hanya ada 12 jam. Jadi nggak ada jam 13. Ini misal bahasa Arabnya itu 13 salah satu asyrah. Asa atau salah satu asrota tamaman. Enggak ada jam 13 tepat, nggak ada dalam ungkapan bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Indonesia ada jam 13. Jadi kalau bahasa Arab itu cuma sampai 12 jam aja. Jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah gimana sih cara mengungkapkan bahasa Arab? Cara mengungkapkan sebuah jam dalam bahasa Arab. Asa atau wahidatun? No, salah. Khotoan, ini salah. Kalau kamu, iya, yang sekarang kalian tahu itu wahidun 1. Kalau misalnya ibu bilang jam 2 asa atau isnani, jam 6 asa atau sitatun, enggak. Kalau dalam ungkapan bahasa Arab atau angka yang dipakai dalam bahasa Arab ketika mengungkapkan sebuah jam, itu dia menjadi mu'annas. Maksudnya mu'annas apa? Ditambahin tak marbutoh di belakangnya, dan tambahan huruf alif dan lam di depan sebelum angkanya. Nah ini adalah jam 1. As-sa'atul alif lam wahidatu. Kenapa kok jadi wahidatu? Nggak mungkin, kalau udah dalam itu tidak bisa menjadi tun, atau huruf dalnya itu dirubah menjadi fathah. As-sa'atul wahidatu. Coba kalau kita bacanya as-sa'atul wahidutu, nggak bisa seperti itu. Jadi ketentuannya alif lam di depan setelah as-sa'atu dan tambahan tak marbuto di belakang. Nah ini artinya kalimat mu'annas. Nah mu'annas itu apa? Mu'annas itu yang biasa berjenis kelamin perempuan. Misal seperti kemarin, tilmizun, murid laki-laki. Ketika murid perempuan, tilmizatun. Jadi kebanyakan salah satu ciri si mu'annas itu atau sifat yang berjenis mu'annas itu lebih dominan ke perempuan itu, dia itu ada tambahan tak marbutohnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada kosakata yang sudah ditentukan jam 1 itu berapa, apa, jam 2 itu apa. Nah, ibu bacain ya. Jam 1, as-sa'atul wahidatu. Nah, ini 1. Kalian sudah bisa kan membaca jam jarum pendeknya itu menunjukkan jam, jarum panjang itu menunjukkan menit. Selanjutnya jam 2. Jam 2 itu as-sa'atu tsaniyatu. As-sa'atu tsaniyatu jam 2. As-sa'atu tsalisatu jam 3. As-sa'atu tsalisatu jam 3. As-sa'atu rabi'atu jam 4. As-sa'atu rabi'atu jam 4. As-sa'atul khamisatu jam 5. As-sa'atul khamisatu jam 5. As-sa'atu sadisatu jam 6. Nah, di sini perbedaannya. Ketika wahidun sama saniyatun juga ya. Wahidun, isnainun, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun. Ungkapan pada jam
pengungkapan pada jam itu pada saat jam 2 bukan asa atau isnaini atau asa atau isnanun, tapi asa atau asaniyatu itu jam 2. Kalau jam 6 menjadi asa atau sadisatu. Nah, karena ini sifat jadi asa di satu bukan asa atau setatu. Asa atau sadisatu asa atau sabi'atu jam 7. Asa atau thaminatu jam 8. Asa atau tasi'atu jam 9. Asa atau asiratu jam 10. Asa atau hadiyata asyrah jam 11. Dan asa atau thaniyata asyrah jam 12. Nah, yang kita ketahui di sini itu angka daripada jam itu dia itu ditambahkan depannya alif lam dan tengahnya itu ditambahkan alif, jadi panjang ya bukan asa atau sabatu tapi asa asabiatu jam 7 asa antus asabiatu karena kita dibacanya jadi langsung aja asa atus sabiatu seperti itu. Nah, di sini untuk penjelasan lebih detail, untuk menegaskan waktu pada pukul yang tepat digunakan kata tamaman, ditambahin daripada kata tamaman. Oke, di sini ada contoh as-sa'atul asirati tamaman. Sa'atul asirah tamaman. Nah, kata tamaman ini digunakan untuk pukul atau waktu yang tepat. Misal jam 10 tepat, as-sa'atul asirah tamaman. As-sa'atul wahidah tamaman. As-sa'atul tsaniyah tamaman. As-sa'atul tsalisah tamaman. Nah, di sini untuk menyatakan lebih menggunakan huruf wa, sedangkan menyatakan kurang menggunakan huruf illa. Jam 1:15 atau jam pukul 1:15. Asa atau wahidah warubu'. Nah, tadi seperempat apa? Rubu'. Jam 1:20. Asa atau wahidah wa isyarun dakikoh. Nah, kalau jam itu pasti pasangannya menit. Tahu? Ya, menit. Pasangannya menit, maaf pasangannya menit. Asa atau wahidah wa isrun dakiko. Nah, jam 1:30 asa atau wahidah wa nisfu. Nah, di sini 1/4 atau 15 menit itu menggunakan ar-rubu', dan pukul lewat atau kurang dari 30 menit itu menggunakan an-nisfu. Jam 12:45 jam 1 kurang 1/4 asa atau wahidah illa rubu'. Jam 12:50 atau jam 1 kurang 10 menit asa atau wahidah illa asyara daqaik. Nah, di sini penggunaan kata wa dan ila itu berguna ketika wa itu digunakan menunjukkan pukul lewatnya, kalau ila itu. Nah, untuk keterangan waktu yang tadi Ibu sampaikan, kalau di Indonesia itu misalnya jam berapa? Pukul 20, itu berarti jam 8. Tapi kalau di bahasa Arab, keterangan waktu seperti sobahan, naharon, masaan, dan lailan biasanya menegaskan waktu yang dimaksud dan tambahannya. Misal pukul 7 pagi, asa atau sabi atau sobahan, asa atau wahidatu naharon, pukul 1 siang, asa atau salisatu masaan, dan asa atau tasyatu lailan. Nah, itu merupakan keterangan waktu ketika menggunakan atau mengungkapkan jam dalam bahasa Arab. Nah, di sini udah Ibu jelaskan semua dari kosakata, al-mufradat, cara mengungkapkan as-sa'ahnya. Tadi udah Ibu bacain dari as-sa'atul wahidah sampai as-sa'atul tsaniyatul asrah. Sudah Ibu terangkan bagaimana ketika pukul itu menjadi lebih atau pukul itu menitnya menjadi kurang, dan keterangan waktu juga. Semoga dapat kalian pahami dengan baik. Kalau misalnya belum paham, ya tinggal diulang video ini. Kalau masih belum paham juga, silakan dijapri ke Ibu.
Syukron. Terima kasih banyak kalian sudah mendengarkan penjelasan materi tentang asa dari Ibu pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan dapat mudah dipahami sama kalian dan mudah dimengerti. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Tugas pada hari ini, setelah kalian menonton video yang sudah Ibu jelaskan atau materi yang sudah Ibu jelaskan, silakan kalian simak baik-baik materi ini dan kalian tuliskan kosakata jam. Nah, kosakata jamnya yang mana, Bu? Yang tadi, yang al-mufradat yang pertama tuh, yang jam berapa ini? Pada jam berapa? Jam berapa? Yang ada 3 itu tadi, yang di slide ke mufradat yang pertama, sama yang gambar jam, yang ada gambar jamnya, yang asa atau wahidah jam 1, asa atau saniyah jam 2, sampai asa atau saniyah. Jadi nulis aja, nulis 2 itu ya. Nanti Ibu kirimkan lagi screenshot mana yang harus kalian tulis. Terima kasih anak-anak Ibu, semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat meskipun kita masih belajar di rumah. Nanti kita akan jadwalkan pembelajaran bahasa Arab secara Zoom meeting. Syukron dari Ibu, apabila salah-salah kata yang Ibu sampaikan tadi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.